Langit masih bersih ketika Saulus melangkah cepat dengan sekelompok prajurit. Tangan kanannya menggenggam surat kuasa dari imam besar. Tujuannya jelas, menangkap para pengikut Kristus. Namun, saat mendekati Damsyik, langit tiba-tiba terbelah oleh cahaya menyilaukan. Ia rebah ke tanah, tubuhnya gemetar. Sebuah suara menggema dari surga. "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan dalam kebingungan ia bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya." Sejak hari itu, Saulus yang dikenal sebagai musuh utama jemaat berubah menjadi rasul yang paling giat. Tapi perubahan ini tak diterima semua orang. Berabad-abad kemudian, suara-suara bermunculan. Paulus tidak mengajarkan ajaran Yesus. Ia membuat agamanya sendiri. Pauluslah pencipta Kristen. Dari seminar liberal hingga forum internet, tuduhan ini terus bergema. Beberapa orang yang kecewa pada institusi gereja mulai menggali masa lalu. Mereka membandingkan ajaran Yesus dalam Injil dengan tulisan Paulus dalam surat-suratnya. Tuduhan ini tak lahir hari ini. Bahkan sejak zaman gereja mula-mula, ada kelompok yang menolak Paulus seperti Ebionit, sebuah kelompok Yahudi Kristen yang hanya menerima Injil Matius dan menolak keras surat-surat Paulus. Apakah mereka benar? Mari kita lihat inti ajaran Yesus. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kasihilah Tuhan dan sesamamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu mari dengar Paulus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Efesus 2 ayat 8. Hendaklah kamu saling mengasihi. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bukankah nadanya serupa? Paulus memang lebih banyak berbicara tentang salib, pembenaran oleh iman, dan kasih karunia. Tapi ini bukan perubahan, melainkan penjelasan lebih dalam tentang makna kematian dan kebangkitan Yesus. Yesus membawa kabar baik, Paulus menguraikannya bagi dunia non-Yahudi. Ada beberapa alasan mengapa Paulus diserang. Di antaranya adalah, pertama, Paulus tidak pernah bertemu Yesus secara fisik selama pelayanannya. Ini membuat beberapa orang meragukan legitimasinya. Kedua, tulisannya dominan di Perjanjian Baru. 13 dari 27 kitab ditulis oleh Paulus. Ketiga, Paulus sering berbicara keras tentang hukum Taurat, terkesan berbeda dari Yesus. Tapi penting dicatat bahwa Petrus sendiri menyebut Paulus sebagai saudara seiman, meski mengakui tulisannya sukar dipahami. 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi jika pemimpin rasul seperti Petrus menerima Paulus, mengapa kita meragukannya? Salah satu sumber kebingungan terbesar adalah soal hukum Taurat. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 17, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Paulus berkata dalam Roma 10 ayat 4, "Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya." Apakah ini bertentangan? Tentu tidak. Yesus menegaskan bahwa ia menggenapi Taurat. Paulus pun mengajarkan bahwa keselamatan tidak datang dari melakukan hukum, tapi dari iman kepada Kristus yang telah menggenapinya.
Paulus tak pernah membuang hukum. Ia justru menegaskan bahwa hukum menunjuk kepada Yesus. Bayangkan Paulus di dalam penjara di Roma. Tangan terikat, tubuh letih, tapi pikirannya tajam. Ia menulis surat kepada jemaat, "Bersukacitalah senantiasa." Bagaimana mungkin seorang tahanan bisa menulis tentang sukacita? Karena Paulus mengenal Yesus secara pribadi, bukan lewat teori. Dalam penganiayaan, ia menemukan damai. Dalam kekurangan, ia mengenal kasih karunia. Bukankah itu sejalan dengan ajaran Yesus? Beberapa hari setelah Yesus disalibkan, dua orang murid berjalan menuju Emmaus. Lalu Yesus yang bangkit mendekati mereka. Ia menjelaskan semua yang tertulis tentang Mesias, dari kitab Musa hingga para nabi. Bukankah Mesias harus menderita dan masuk ke dalam kemuliaannya? Inilah yang Paulus ajarkan juga. Mesias yang menderita, bangkit, dan memerintah. Roh yang sama yang menyingkapkan firman kepada kedua murid itu juga bekerja dalam hati Paulus. Di zaman kita orang suka membongkar fondasi iman. Banyak yang memisahkan Yesus dari para rasul. Mereka suka Yesus sebagai guru moral, tapi menolaknya sebagai Tuhan. Mereka bilang, Yesus tidak pernah berkata, "Ia adalah Tuhan." Tapi mereka lupa, Yesus tidak hanya berbicara dengan kata, dia berbicara dengan hidupnya. Paulus menangkap esensi ini. Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Paulus tidak menciptakan Yesus sebagai Tuhan, ia hanya menyatakan siapa Yesus sebenarnya. Jemaat Galatia mulai kembali ke hukum. Paulus menangis dalam surat, "Bodoh sekali kamu Galatia, siapakah yang telah mempesona kamu?" Paulus tidak memusuhi hukum, ia memusuhi kepercayaan bahwa hukum dapat menyelamatkan. Di Korintus, orang mengejar karunia dan menyombongkan diri. Paulus tak segan menegur, cinta kasih lebih besar dari semuanya. Semua teguran Paulus demi menuntun jemaat kembali pada hati Yesus. Pada akhirnya, kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan. Di sana, semua tuduhan akan dibungkam. Kita akan melihat Saulus yang dulu memburu gereja, berdiri bersama para martir, bersama Petrus dan Yohanes, dan bersama Tuhan yang ia layani. Dan kita akan tahu, ia tidak mengkhianati Yesus, ia mencintainya sampai mati. Saudaraku, kadang kita mendengar teori, tuduhan, atau ajaran baru yang mengguncang iman. Tapi kebenaran bukan ditentukan oleh jumlah pengikut atau opini, melainkan oleh terang firman Tuhan. Paulus tidak merubah ajaran Yesus. Ia memperluas jangkauannya. Ia tidak menyimpang, tetapi menggali lebih dalam. Tuhan Yesus adalah pusat Injil, dan Paulus hanya menunjuk padanya dengan segenap hidupnya. Demikian renungan kali ini. Sampai jumpa lagi pada renungan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.